Teman-teman, di video ini kita akan belajar untuk mengcopy banyak file Microsoft Excel ke dalam sebuah file Excel, atau saya bisa bilang bahwa mengcopy banyak workbook ke dalam satu workbook ya. Teman-teman bayangkan kalau teman-teman bekerja dengan sebuah file Excel yang dimana setiap file baru yang masuk teman-teman harus pindahkan ke file tertentu. Besoknya file yang baru muncul lagi, maka pindahkan ke file tersebut. Kalau kita bisa gunakan sebuah kode, maka itu akan cukup menolong. Bahkan kalau teman-teman punya 500-an sampai 1000-an file yang sama, teman-teman tinggal satu klik, maka semua akan tercopy secara otomatis. Ini juga akan mengurangi masalah waktu, ini menghemat waktu dan mengurangi error ya. Biasanya kalau kita copy, kadang-kadang bisa menyebabkan error karena kita mengcopy di tempat yang salah. Oke, bagaimana cara kerjanya? Ini cukup gampang teman-teman. Ada dua hal yang harus perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kalau teman-teman belum belajar fungsi looping sebelumnya, silakan pelajari terlebih dahulu di video tutorial saya yang sebelumnya. Dan yang kedua adalah kalau teman-teman belum belajar mengenai uh, fungsi directory atau dir, teman-teman silakan pelajari di video tutorial saya sebelumnya. Oke, kita langsung saja teman-teman. Di sini saya sudah sediakan beberapa file ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini adalah file nilai untuk mata pelajaran ya. Kita ada 11 mata pelajaran ini. Di dalamnya sudah ada nilai ya. Yang dimana saya akan copy yang ini, nilai ini. Saya akan copy dari C4 sampai, teman-teman bisa lihat di sini, K23. Saya akan copy ini ke dalam workbook yang sedang saya buka. Nantinya di dalam workbook ini dia akan copy sampai tadi K23 ya, sampai di sini. Selanjutnya dia akan copy file yang selanjutnya ini, yang PKN. Dia akan copy, dia akan taruh di sini sampai semua file tercopy. Oke, kita akan coba mulai buat kodenya teman-teman. Saya akan buat sebuah prosedur. Saya akan berikan nama prosedurnya import. Anyway teman-teman, ini sangat berguna ya. Karena ini contohnya adalah nilai-nilai mata pelajaran. Jadi sebenarnya ini cukup berguna bagi teman-teman yang berprofesi sebagai guru, bisa membuat aplikasi rapor. Bagi teman-teman yang tertarik, saya juga sediakan video terpisah yang dimana saya jelaskan pembuatan aplikasi rapor dari awal sampai akhir. Oke? Oke, kita kembali lagi teman-teman. Ini kita tadi belajar untuk mengcopy banyak file ya. Kita akan deklarasikan 4 atau 3 lah, saya bisa bilang 3 variabel ya. Saya buat di sini dim sumber as workbook. Ini artinya kita akan ambil filenya yang mana ya, sumber ini ya. Jadi sumber ini adalah sumber filenya. Dan yang kedua adalah tujuan, artinya tempat tujuan kita akan copy file sumber tersebut ya. Dim tujuan as workbook juga. Dan yang ketiga teman-teman, ini adalah saya akan buat namanya ini nama file. Dim nama file as string ya. Oke. Setelah ini saya akan set dulu ya. Teman-teman, biasanya kalau kita deklarasikan sebuah variabel yang mana variabel tersebut adalah sebuah objek, maka kita harus set ya. Kecuali dia dalam bentuk tipe teks, tidak perlu set. Oke, saya akan set dulu tujuannya. Tujuannya itu adalah di workbook ini ya. Jadi teman-teman, ini this workbook. Tujuannya adalah this workbook. Saya tuliskan sini. Oke. Sumbernya yang mana? Nanti kita ketikkan setelah ini. Kita definisikan nama filenya dulu. Nama file sama dengan, nah ini menarik ya. Nama file itu kita masukkan dir. Kita gunakan fungsi directory ya. Dir dalam kurung kita mau ambil filenya itu di
data D ya, data D. Kemudian teman-teman bisa lihat sini data D, aplikasi rapor, kumpulan nilai ada di dalam direktori ini. D, kumpulan aplikasi rapor, kumpulan nilai. Garis miring. Kalau saya berhenti sampai di sini, maka dia akan copy semua file di dalam folder tersebut. Kebetulan di folder ini hanya terdapat file-file Excel ya. Tapi kalau ada file yang lain itu bisa terbuka teman-teman. Jadi supaya kita tidak salah mengakses file, maka kita gunakan extensionnya apa? XLSX. Jadi sini saya tambahkan ya, bintang titik XLSX. Teman-teman kalau bingung mengenai bintang ini, silakan lihat video saya tentang fungsi dir ya. Ini akan jauh lebih gampang. Oke, ini sudah, oh maaf, ini saya harus akhiri dengan tanda kutip ya. Kemudian tanda kurung. Oke, ini sudah selesai. Sekarang kita mau lakukan pengulangan. Kita do while. Nama file. Karena fungsi dir ini, teman-teman, kalau dia tidak menemukan file atau folder yang kita mau, maka dia akan mengembalikan nilainya menjadi kosong. Oke? Makanya nilai kosong. Kalau tidak ketemu file atau folder, nilainya kosong. Makanya kalau saya artikan ini, silakan diulangi ketika nama filenya tidak kosong. Jadi, kalau sudah kosong, maka berhenti. Oke? Sekarang kita set dulu sumbernya. Sumbernya itu saya akan ambil dari mana? Saya akan buka menggunakan Workbooks Open. Karena Workbooks Open ini dia tidak akan ada dialog lagi ya. Kita bisa gunakan get open file name juga. Namun di sini saya langsung buka filenya secara otomatis dan nanti tutup secara otomatis. Jadi ini Workbooks Open. Saya masukkan dalam tanda kurung. Kalau teman-teman bingung mengenai Workbooks Open, saya juga sediakan tutorialnya terpisah di dalam video-video saya yang sebelumnya ya. Dalam kurung alamatnya teman-teman, ini alamatnya gampang saja. Tinggal teman-teman masukkan nama file. Oke. Setelah ini, teman-teman tinggal mengarahkan yang mana yang akan di-copy. Ini kan dia sudah buka filenya. Ya, dia akan buka file yang pertama. Ingat, untuk mengakses dir, dia akan terlebih dahulu buka yang paling pertama. Kecuali nanti dia sudah loop, dia akan lanjut kedua dan seterusnya lanjut ke file-file yang selanjutnya. Di sini kita akan tuliskan sumbernya sheet. Kebetulan di sumbernya itu saya punya satu worksheet saja. Jadi saya langsung masukkan itu sheet 1. Ya. Ini teman-teman supaya tidak bingung saya buka ya. Ini nama sheetnya, sheet 1 ya. Kayak saya masukkan di sini namanya sheet 1 ya. Titik seperti tadi yang saya sampaikan, kita akan copy dari range C4 sampai K23. Titik copy. Sekarang saya mau paste. Tujuannya titik sheet dalam kurung sheet 1 juga ya, teman-teman. Ini tujuannya sheet 1. Titik. Di sini yang menjadi masalah, teman-teman. Karena ini cukup menarik ya. Karena bagaimana kita membuat secara otomatis, nanti dia akan copy ke sel yang masih kosong ya. Artinya dia tidak akan tumpang tindih ketika copy. Karena kalau saya buat begini, saya masukkan saja range-nya misalkan ya. C4. Misalkan saya masukkan C4 saja. Paste value, paste special. Excel paste values. Oke. Saya coba dulu yang salah ya. Ini nanti salah teman-teman ya. Saya kasih tahu dulu ini salah karena saya mau menunjukkan bahwa ada hal yang harus kita perhatikan di sini. Oke, anggap saja dulu itu benar.
kita lanjut. Setelah ini, setelah dia sudah tercopy dan sudah di paste, maka workbook yang kita buka tadi kita tutup. Makanya saya buat di sini sumber titik close dan saya akhiri dengan false, artinya tidak ada dialog pilihan setelah itu, dia langsung close saja. Oke. Dan kemudian untuk mengulanginya kita gunakan nama file sama dengan dir. Oke. Kemudian saya loop. Setelah itu saya run ya. Ini sudah jadi ya teman-teman. Kita perhatikan dulu ada yang salah. Oke, ini sudah oke ya. Kita coba run. Sorry, we couldn't find agama the name or delete. Set sumber sama dengan workbook city open. Nama file. Ini kan, oh teman-teman maaf, ini ada masalah di sini. Ini tidak cukup kita ketikkan nama file ya, karena sebenarnya dia adalah fungsi dir. Saya perlu masukkan alamatnya dulu ini ya. Jadi atau gini, cara gampangnya gini teman-teman. Saya langsung masukkan ini. Saya copy sampai sini. Oke, ini saya masukkan di sini teman-teman. Nah, teman-teman perhatikan. Kenapa tadi salah? Karena saya hanya masukkan nama file. Jadi kalau saya hanya masukkan nama file, maka dia hanya mengembalikan nilai nama filenya ya teman-teman. Jadi ingat, hanya mengembalikan nama filenya. Oke, di sini saya buat alamatnya, kemudian saya tambahkan dan apa nama filenya. Oke. Kalau saya baca begini teman-teman. Saya akan membuka sebuah workbook yang ada di data D, di aplikasi rapor, di kumpulan nilai, dan nama filenya itu ini. Saya ambil dari sini. Ingat, dia buka urutan sesuai abjad ya. Oke. Nanti dia ulang lagi di sini. Karena ada nama file sama dengan dir. Kita coba dulu ya. Harusnya ini berhasil nih. Oh, ini ada pilihan apa, cut copy mode ya. Kita coba. Oke, ini cukup mengganggu ya kalau kita harus copy banyak file kemudian harus muncul yang begini-begini. Kita akan tambahkan nanti fungsi application cut copy mode false ya. Sebentar, saya tambahkan itu dulu. Ini application cut copy mode. Oh, mana ini? Mode false. Dan juga ada dua yang paling penting ini, screen updatingnya juga kita sekalian saja kita false juga. Ya. Oke, kita lihat hasilnya teman-teman. Jadi hasilnya dia akan copy ini di sini dan dia akan menindih. Ini tumpang tindih ya, jadi dia akan menghapus hasil kopian pertama, dia masukkan kopian kedua, dia masukkan kopian ketiga, itu menumpuk terus di tempat yang sama. Teman-teman perhatikan ini. Makanya hanya segini, harusnya kalau berhasil terkopi semua ini panjang ini. Bagaimana caranya? Cukup menarik teman-teman. Ini kalau pengen pelajari lebih jauh lagi sebenarnya caranya ada banyak teman-teman, tapi di sini saya hanya tunjukkan satu saja caranya ya. Kita mau tambahkan fungsi yang di sini, set buat sini cells. Jadi kita harus tambahkan sebuah fungsi untuk mencari baris terakhir yang terisi. Nah, di sini cells, saya masukkan misalkan, kalau saya copy ini dan setelah copy satu file, saya pindahkan ke kanan. Setelah tercopy di sini, saya pindahkan lagi ke kanan, maka yang bergeser adalah kolom ya. Berarti di sini saya buat barisnya itu, ingat teman-teman, untuk cells itu diisi dengan baris dulu. Saya isi barisnya baris pertama. Nanti dia akan mulai di sini tulisnya. Dan kolom keberapa? Nah, kolom ini yang harus kita atur supaya kolomnya ini berubah-ubah terus ya. Setelah selesai copy, maka nilai kolomnya ini berubah.
Selesai copy, kolomnya juga berubah supaya tidak tumpang tindih. Saya ketikkan di sini kolom titik count. Ini artinya apa? Ini artinya dia akan mengembalikan jumlah dari kolom. Nah, begini saja teman-teman, supaya tidak bingung. Saya buat sebuah prosedur lagi. Contoh saja ini, khusus untuk itu. Kita coba lihat ya. Kalau saya masukkan misalkan cells, columns count. Oke, saya select ya. Artinya dia akan terpilih nanti. Dia akan masuk ke mana ini? Dia akan masuk ke ini, baris terakhir. Nah, jadi ini tujuannya untuk mencari, maaf, dia akan menuju ke kolom terakhir ya, baris pertama. Dia akan mencari kolom terakhir. Udah? Itu kita tambahkan ini. Selanjutnya, setelah cari kolom terakhir paling kanan, saya mau cari sel di mana terdapat satu nilai di sel tersebut. Sel yang mana? Saya gunakan ini. Oke, teman-teman tidak usah bingung dulu, karena ini cukup rumit ya menjelaskannya. XL to left. Begini saja, teman-teman. Kalau saya tambahkan di bawah juga, and XL to left. Titik select lagi ya. Oke, kita akan kemana ini? Oke, dia akan kembali ke sini. Bayangkan kalau saya kasih teks di sini 1 2 3. Oh, maaf, ini bukan sini. Kalau saya kasih teks di sini 1 2 3 4 misalnya. Dia akan kembali kemana? Coba lihat, perhatikan teman-teman. Saya run. Nah, dia akan ke sini. Oke, kalau saya tambah teks lagi, saya run, dia akan ke sini. Ke kolom terakhir yang ada nilainya. Oke? Kalau sudah di sini, maka saya harus pindahkan dia ke yang kosong selanjutnya supaya nanti waktu saya copy, dia mulai copy tidak di sini, tapi dia mulai copy di sini. Gampang saja, saya tinggal tambahkan offset. Saya coba tambahkan di contoh dulu ya. Offset. Saya mau pindahkan satu kolom ya, berarti 0,1 karena 0 ini mewakili baris, 1 ini mewakili kolom ya. Yo, ini titik ya harusnya. Oke, kita run ya teman-teman. Nah, dia akan pindah ke sini. Maka dia akan copy lagi di sini. Oke, kalau ini nanti terisi, misalkan terisi dengan satu nilai. Oke, saya kembali ke sini. Maka sudah secara otomatis waktu saya run, dia akan kembali ke sini. Nah, yang inilah yang akan kita gunakan di atas teman-teman. Berarti saya tambahkan ya, ini sudah paham ya teman-teman ya. Ini saya tambahkan offset 0,1 titik row. Artinya di baris tersebut ya. Oke, ini kita akan run. Ini saya hapus dulu, karena kalau tidak dihapus maka dia akan mulai copy di sel yang selanjutnya ya. Oke, saya hapus dulu. Kita coba run. Oke, ini ada masalah ini teman-teman. Kita coba cek. Tujuan sheet 1, cells 1, columns count and oh, ini bukan row ya. Masalahnya kita kan mau ke kolomnya ya. Berarti ini kolom ya teman-teman. Saya ulang lagi. Ini file yang terbuka ya. Oke, ini saya ulang lagi teman-teman ya. Itu tadi kolom ya. Silahkan diganti. Saya run. Oh, ini ada masalah lagi di sini. Tujuan sheet. Sorry. Ini saya salah. Jadi teman-teman setelah offset 0,1 ini kan kita mau paste ya. Kok saya tambahkan kolom lagi? Oke, kita paste ya. Jadi kalau kita mau paste berarti paste spesial. Karena tadi kan kita sudah select ini ya. Apa namanya sel yang kita mau. Tinggal kita paste di sel tersebut. Paste spesial XL paste value ya. Oke. Jadi ini saya close dulu.
Saya run. Oke, ini jalan otomatis ya. Teman-teman bisa lihat di layar. Oke. Kita coba lihat apakah sudah tercopy. Teman-teman bisa lihat ya. Ini ada banyak sekali yang terisi sini. Ini sudah tercopy semua. Oke. Jadi cukup gampang ya, teman-teman. Yang harus diperhatikan di sini karena fungsi dir ini akan memulai dengan file yang paling pertama sesuai abjad, maka saya sarankan kalau teman-teman mau membuat nama file, maka gunakan indeks huruf ya di awalnya. Makanya di sini sebenarnya saya gunakan indeks huruf di awal karena saya mau urutan pengkopiannya dari agama dulu, baru PKN, baru seterusnya sampai bahasa daerah. Jadi teman-teman pastikan untuk nama filenya sendiri sudah diperhatikan. Karena kalau ini tidak diperhatikan, maka nanti akan tercopy urutannya tidak sesuai dengan yang diinginkan. Yang kedua, hindari menggunakan angka sebagai indeksnya. Karena bisa jadi nanti akan kebolak-balik. Misalkan kalau dia indeksnya ini 1, kemudian ada 11 di bawah, ini 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai 11, maka nanti urutannya ya, nanti teman-teman bisa coba, dia akan copy dari 1 dulu, dia akan loncat ke 11, dia loncat ke 12 kalau ada 12, kemudian dia baru mulai lagi dari 2, 3, dan seterusnya ya. Jadi gunakan indeksnya huruf ya teman-teman. Kalau teman-teman mau mengkopinya copy selanjutnya itu ke baris selanjutnya, ini kan kita kolom. Teman-teman tinggal ganti ini ya. Ini cukup gampang. Ini saya tinggal ganti rows titik count, 1 ya. Itu ada di kolom pertama. Dan ini saya ganti XL to left ya, bukan ke kiri lagi, tapi dia ke atas. Jadi setelah dia select baris paling terakhir, maka dia kembali ke atas. Berarti XL up ya. Kemudian offset ini baris pindah 1 baris, kolomnya tetap. Ini saya paste spesial dan sebagainya. Udah. Makanya kalau saya coba lagi teman-teman, dia akan tercopy sampai ke bawah. Ya, teman-teman bisa lihat ya, ini tercopy sampai ke bawah. Yang ini tadi karena kita sudah lakukan untuk kolom sebelumnya ya. Ini belum dihapus. Oke, teman-teman. Demikian untuk fungsi looping do while ditambah dengan fungsi dir yang berguna untuk mengcopy banyak file. Semoga ini berguna. Sampai ketemu di video-video yang selanjutnya. Jangan lupa subscribe teman-teman. Terima kasih.